Nah, kenapa instruksinya itu sifatnya netral? Karena tentu saja instruktur tes ya atau proktor ya itu tidak boleh memberikan kunci jawabannya. Nah, salah satu kunci jawabannya itu yang kita bahas kemarin bahwa disarankan ya menggambar orang yang seusia dengan kita ya. Karena sekali lagi tes gambar itu juga menjangkau kecerdasan, kepribadian dan usia mental ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah dewasa menggambar anak-anak itu ada kecenderungan bahwa orangnya itu immature, infantil atau emosinya itu belum dewasa, emosinya masih kekanak-kanakan. Itulah kenapa harus digambar sesuai dengan usia. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau menggambar orang yang jauh lebih tua atau orang yang usianya jauh di atas kita? Itu ada beberapa interpretasi. Pertemuan pertama kemarin sempat saya singgung bahwa ada beberapa interpretasi orang yang menggambar orang yang lebih tua ya, bisa jadi dia orang yang ambisius ya, haus kekuasaan, ingin mencari kekuatan, atau justru dia adalah orang yang mencari perlindungan atau mencari sosok orang tua atau parenting figure ya, atau mencari sosok otoritas dalam hidupnya. Sehingga interpretasinya itu bisa bermacam-macam dan ada beberapa interpretasi. Itulah sebabnya kenapa biasanya tes kualitatif, tes proyektif, tes grafis, tes gambar ini akan disandingkan ya dengan tes-tes kuantitatif atau tes-tes psikologi lainnya, sehingga interpretasinya itu tidak tunggal tapi nanti bersifat menyeluruh, sehingga aspek-aspek psikologis dari seseorang itu bisa digali dari berbagai segi, dari berbagai sisi ya. Jadi itulah kenapa tes psikologi itu tidak cukup satu ya, tapi bisa seharian penuh karena dites dari kecerdasan, kepribadian, kemudian kehendak ya. Kemudian ada tes gambar, ada tes kepribadian, ada tes kecerdasan dan bermacam-macam, tes sikap, tes minat. Itu karena satu tes itu tidak bisa mengungkap keseluruhan kompleksitas jiwa manusia. Itulah sebabnya kenapa tes psikologi itu banyak ya, tes psikologi bermacam-macam ya, karena setiap tes ada kekurangan dan kelebihan. Contoh misalnya kemungkinan besar ini salah satu kelemahan tes kuantitatif atau tes yang kita itu pilihan jawabannya terbatas ya, dan kita itu misalnya cuma bisa memilih ya atau tidak ya. Kelemahannya misalnya bagaimana kalau pernyataan yang ada itu sama sekali tidak mencerminkan diri kita. Kalau kita tidak menjawab ya, bisa-bisa tes kita dianggap invalid atau tidak bisa dikoreksi. Tapi kalau kita menjawab, itu sama saja kita menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita. Itu kelemahannya. Terus yang kedua ya, kelemahan tes kuantitatif yang bersifat pernyataan ya, itu bisa jadi peserta tesnya itu bohong ya, karena tentu saja walaupun tes itu bersifat tertulis dan walaupun hasilnya dirahasiakan ya, itu sifatnya konfidensial bukan untuk konsumsi publik ya, orang itu merasa ada yang namanya social desirability answer ya. Jadi dia akan memilih jawaban-jawaban yang diinginkan secara sosial tapi itu bukan jawaban dia ya. Alias kalau di dunia sosial media itu sok baik dan sok bijak ya, alias pencitraan. Itu banyak terjadi ya. Dan ternyata ya paradoksnya dalam tes psikologi ya, kalau dia tidak pandai-pandai mengerjakan tes psikologi, justru ya orang yang terlalu baik, terlalu sempurna, yang cantik luar dalam itu yang nggak lolos tes psikologi itu. Tapi kita kembali ke pertanyaan ini tadi ya, apakah yang saya lakukan itu sudah tepat ya? Tepat atau tidak ya? Ya, jadi kalau saya ditanya apakah ada kunci jawaban terhadap tes psikologi, jawabannya iya dan tidak ya. Karena misalnya ya, kenapa instruktur atau proktornya itu mengatakan bahwa jawablah soal-soal ini sesuai dengan keadaan diri Anda yang sebenar-benarnya, itu karena ketika dia bilang tidak ada jawaban yang benar dan salah ya, itu sebenarnya jawabannya iya dan tidak. Kenapa? Karena bisa jadi ya
profil kepribadian seseorang atau struktur kepribadian seseorang itu cocok dengan satu institusi tapi tidak cocok dengan institusi yang lain. Cocok dengan satu pekerjaan tapi tidak cocok dengan pekerjaan yang lain. Itulah sebabnya kenapa memang kecerdasan dan kepribadian itu saling berkesinambungan ya, saling bersinergi karena dua-duanya dibutuhkan. Yang dibutuhkan tuh bukan hanya orang yang cerdas atau kompeten dalam pekerjaannya, tapi juga orang yang punya kepribadian yang baik ya, yang cocok dengan pekerjaan itu ya. Sehingga setiap pekerjaan tentu saja mempunyai profil psikologis yang kebutuhannya berbeda. Nah, jadi jawabannya memang yang disarankan ya, yang disarankan itu adalah menggambar sesuai dengan usia ya. Tapi sekali lagi itu juga tergantung dari pekerjaan yang dilamar ya kan. Karena ada misalnya pekerjaan yang membutuhkan profil psikologis yang berbeda ya. Oke, mungkin itu jawaban untuk Agung Prabono ya, itu jawabannya ya. Jadi jawabannya itu disarankan untuk menggambar seseorang yang usianya sama dengan kita, alias usia mentalnya itu sesuai dengan kita. Tapi kalau kita bicara usia mental, usia mental itu tidak selalu sama dengan usia biologis ya, karena tingkat kematangan emosi dan tingkat kedewasaan mental seseorang itu berbeda ya, berbeda antara satu dengan lain ya, berbeda dengan satu dengan lain. Artinya setiap orang itu berkembang dengan berbeda, walaupun sebenarnya ada yang disebut dengan tugas perkembangan. Ya, tugas perkembangan ini kacamata yang kita gunakan ini kacamata psikologi ya, bukan kacamata sosial ya. Karena kacamata sosial itu berbeda dengan psikologi ya. Jadi tugas perkembangan itu adalah kemampuan mental atau kemampuan psikologis yang harus dimiliki seseorang pada rentang usia tertentu. Itu tugas perkembangan. Contohnya kita sudah lulus SMA, sebenarnya secara psikologis dan secara hukum ya, itu di Indonesia itu kita sudah dianggap sudah dewasa kalau sudah lulus SMA. Berarti kita sudah bisa mengambil keputusan hukum, bisa mengambil berdiri sendiri secara ekonomi dan juga punya hak-hak politik misalnya tuh. Walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu ya, kondisinya berbeda ya tuh. Ya, karena semakin modern ya, semakin modern itu biasanya juga kedewasaan atau usia dewasa itu semakin mundur ya. Apalagi orang yang menunda pekerjaannya itu sampai dia selesai S2 atau S3 itu semakin mundur ya tingkat kedewasaannya.